Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami ingin memaparkan materi tentang metode pengukuran kualitas. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya mau bahas dulu tentang pengertian mutu. Nah, teman-teman bisa lihat di slide di situ, di slide pertama, yaitu tentang pendapat mengenai beberapa ahli tentang apa itu mutu. Yang mana kesimpulannya merupakan mutu adalah suatu ciri atau karakteristik produk atau jasa yang dimana tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, selanjutnya tentang Seven Tools akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wahyudin, Stambuk C201 17388. Ya, di sini saya akan membahas tentang peralatan pengukuran mutu. Ya, peralatan pengukuran mutu, metode dalam pengendalian kualitas yang termasuk ke dalam statistika pengendalian kualitas, yaitu menggunakan metode Seven Tools. Ya, di sini metode Seven Tools itu terdiri dari 7 bagian. Ya, yaitu yang pertama, metode Seven Tools yang pertama ada check sheet. Ya, yang kedua ada Pareto diagram, yang ketiga ada histogram, dan yang keempat itu ada scatter diagram, yang kelima itu ada control card, yang keenam itu ada Ishikawa diagram, dan yang terakhir yang ketujuh adalah stratifikasi. Ya, dari metode Seven Tools ini ada 7. Di sini saya hanya membahas 2 bagian, yaitu yang pertama, sini saya akan membahas itu check sheet. Ya, saya akan menjelaskan apa itu check sheet. Check sheet atau lembar pemeriksaan merupakan lembar pengumpulan data yang digunakan untuk memudahkan dan menyederhanakan pencatatan data. Ya, tujuan dari check sheet sendiri yaitu untuk menjamin bahwa data dikumpulkan secara teliti dan akurat oleh karyawan operasional untuk diadakan pengendalian proses dan penyelesaian masalah. Ya, dari lembar pemeriksaan bisa digunakan untuk mengetahui distribusi dan proses produksi, mengetahui jumlah produk yang cacat dan lokasi cacat dan sebab dari kecacatan tersebut. Dan metode Seven Tools yang kedua yaitu yang saya jelaskan, Pareto diagram. Ya, saya akan menjelaskan apa itu Pareto diagram. Ya, Pareto diagram adalah bagan yang berisikan diagram batang dan diagram garis. Ya, diagram batang memperlihatkan klasifikasi dan nilai data, dan sedangkan diagram garis mewakili total data kumulatif. Ya, klasifikasi data diurutkan dari kiri ke kanan menurut urutan ranking tertinggi hingga yang terendah. Ranking tertinggi merupakan masalah prioritas atau masalah yang terpenting untuk segera diselesaikan. Sedangkan untuk ranking yang terendah merupakan masalah yang tidak harus segera diselesaikan atau bisa ditunda. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya tentang pengukuran mutu Seven Tools. Ya, sekian dan terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Supriamin, Stambuk C201 17169. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya tadi mengenai 7 alat pengukur kualitas. Yaitu yang pertama yaitu histogram. Yang dimana histogram ini adalah tampilan grafis dari distribusi tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan grafis batangan sebagai manifestasi data binning. Histogram ini pertama kali digunakan pada tahun 1895 untuk memetakan distribusi frekuensi dengan luasan area grafis batangan yang menunjukkan proporsi banyak frekuensi yang terjadi pada tiap kategori. Kemudian manfaat dari histogram ini yaitu yang pertama,
menetapkan apakah proses berjalan dengan stabil atau tidak. Yang kedua, menetapkan informasi tentang performance sekarang atau variasi proses. Yang ketiga yaitu menguji dan mengevaluasi perbaikan proses dan peningkatan. Keempat, ingin mengembangkan pengukuran dan memonitor peningkatan proses. Nah, berikutnya yaitu scatter diagram atau diagram sebar. Diagram sebar adalah gambaran yang menunjukkan kemungkinan hubungan atau korelasi antara dua macam pasangan variabel dan menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel tersebut yang sering diwujudkan sebagai koefisien korelasi. Kemudian untuk manfaat diagram scatter yaitu sering digunakan sebagai analisis tindak lanjut untuk menentukan apa penyebab yang ada benar-benar memberikan dampak kepada karakteristik kualitas. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk di stratifikasi. Stratifikasi merupakan tabel yang mengklasifikasikan permasalahan menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok tadi menjadi beberapa kategori-kategori kelompok kecil dan mempunyai karakteristik yang sama. Tujuan stratifikasi ini adalah mengidentifikasi faktor permasalahan yang menjadi kecacatan produk kita. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Nama saya Mikael Yusuf Latungka dengan stambuk C20117112. Yang akan saya bahas ini adalah control chart dan fishbone diagram. Yang pertama adalah control chart. Control chart merupakan sebuah alat bantu berupa grafik yang akan menggambarkan stabilitas suatu proses kerja. Melalui gambaran tersebut akan dapat dideteksi apakah proses tersebut berjalan baik, antara stabil atau tidak stabil. Yang kedua adalah fishbone diagram, atau biasa disebut dengan Ishikawa diagram. Diagram ini merupakan alat untuk mengidentifikasikan berbagai sebab potensial dari suatu efek atau masalah, dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Masalah akan dipecahkan menjadi 9 kategori yang berkaitan mencakup manusia, material, mesin, produsen, kebijakan, dan sebagai hal yang lainnya. Setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui sesi brainstorming. Oke, mungkin ini sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kami. Kesimpulannya adalah dalam 7 tools atau metode pengukuran kualitas itu ada 7 metode. Yang pertama adalah check sheet, kemudian Pareto diagram, scatter diagram, control chart, Ishikawa diagram, dan stratifikasi. Dari setiap metode ini tentunya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman mau menggunakan metode yang mana. Nah, jadi saya pikir sekian presentasi kelompok dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.